Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulvina. Di video kali ini saya akan berpresentasi tentang karakter bullying, yaitu modul kedua, menggali potensi diri. Oke, lanjut ya. Sukses adalah pengetahuan potensi apa yang tersedia dan menggunakannya sebaik mungkin. Bayangkan kebesaran dapat dimiliki jika kita dapat mengeksplorasi dan menemukan potensi yang kita miliki secara penuh. Oke, mengapa kita harus mengenal diri? Nah, di sini poin ini sangat menarik untuk saya bahas. Dalam pergaulan, kerap ditemukan orang yang persepsi tentang dirinya sendiri tidak klop dengan kenyataannya. Tapi umumnya orang mengatakan, saya paham betul dirinya. Lalu di sini ada pertanyaan, siapa diri kita sendiri? Apa yang kita tahu betul tentang diri kita? Dan kekuatan dan kelemahan apa yang kita ketahui dan apa yang kita kira-kira takut tentang diri sendiri itu lantas terbukti atau sesuai dengan kenyataan. Kalau itu kelebihan, apakah orang lainnya juga dapat mengakuinya? Dan kalau itu kekurangan, apakah orang lain akan mengakui kekurangan kita? Oke, semakin mendekat jarak antara kenyataan dengan apa yang kita asumsikan tentang diri kita, itu berarti baik, karena kita mengenal diri kita. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak antara kenyataan dengan apa yang kita perkirakan tentang diri sendiri, artinya buruk sekali pengenalan diri kita. Apa akibatnya jika orang tidak kenal dirinya sendiri, sehingga jarak antara asumsi dan kenyataan tentang dirinya begitu jauh? Tak bisa lain, orang itu harus terus berusaha mengingkari kenyataan tentang dirinya. Barangkali dalam kenyataan sehari-hari muncul dan sering kita temukan dalam bentuk overcompensation, membuat, melebih-lebihkan, atau bahkan mengecilkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri, berbohong dan terus-terusan jika merasa dirinya paling hebat. Ia tidak berpijak pada kenyataan, sehingga dalam bekerja biasanya hanya omongan doang. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengira dirinya sendiri negatif akan sangat minder, menarik dirinya dari pergaulan, mengurung diri, tidak mau melakukan apapun. Apalah artinya saya? Siapa yang mau mendengarkan saya? Adalah contoh ungkapan yang sering diucapkan orang yang persepsi dirinya negatif. Orang ini sebetulnya sangat tertekan pada kelemahan dirinya. Nah, di sini saya akan membagi solusinya. Dalam psikologi atau konsep yang disebut Johari window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita, ada 4 jendela, yaitu jendela pertama, jendela terbuka, hal-hal yang kita ketahui tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lainnya. Jendela terbuka jendela tertutup. Jendela tertutup, hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, misalnya isi perasaan, pendapatan, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Jendela buta, hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu, misalnya penilaian positif dan negatif kepada kepribadian kita. Nah, lanjut ke jendela gelap, hal-hal yang mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Semakin besar daerah atau jendela terbuka, kita akan semakin baik, karena berarti kita mengenal diri kita secara baik. Orang yang memiliki daerah tertutup lebih besar akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Adapun mereka yang memiliki daerah buta sangat besar biasanya akan membuat orang lain merasa kasihan kepada orang yang kita kenal. Dekat jendela itu harus dibuka semakin besar. Juga bila kita ingin bekerja sama dengan orang lain. Mengenal diri dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan waktu yang kita luangkan untuk mengenal orang lain. Kita mungkin terpisah oleh jarak, namun untuk mengenal diri sendiri, jarak tidak menjadi hambatan. Kita hakikatnya selalu bersama dengan diri kita. Meskipun begitu, kenapa tidak sedikit orang yang merasa asing dengan dirinya sendiri, sehingga mulai bertanya-tanya, siapa saya? Dan mengalami krisis identitas. Nah, di sini saya akan membagi tips-tips untuk dapat mengenal diri kita, yaitu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kompleksitas yang kita hadapi pada era modern ini telah banyak sekali memakan waktu kita, karena semakin kompleks sebuah permasalahan, semakin banyak waktu yang
dan tenaga yang harus kita curahkan. Jangankan waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga pun tersita. Namun bukan berarti kita tidak bisa memiliki waktu untuk diri sendiri. Yang ada adalah kita tidak cukup memiliki keinginan untuk mengenal diri kita. Manfaatkan waktu kesendirian kita untuk merenung dan memikirkan siapa kita, apa yang telah kita lakukan, mengapa kita melakukannya, bagaimana dampak terhadap orang lain dan lingkungan. Nah, di sini kita harus melakukan saat-saat luang, seperti setelah sholat, pada saat waktu istirahat makan siang, istirahat makan sore, dan waktu-waktu luang lainnya. Jadi, jangan semua waktu kita habiskan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Akrabkan dengan diri kita sendiri sehingga kita tidak menjadi orang asing di tubuh kita sendiri dan jiwa kita sendiri. Dan kita bisa tanyakan pada orang-orang sekitar, contohnya seperti keluarga, teman, guru, dan orang-orang lainnya. Selain merenung dan berkomunikasi secara diri sendiri, kita dapat bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Tanyakan mengenai sifat-sifat kita, perilaku kita terhadap mereka, tentang kita dan sebagainya. Karena sangat mungkin orang lain lebih mengenal diri kita ketimbang diri kita sendiri. Namun sebelum melakukan berusaha untuk berpikir positif dan bersedia untuk menerima pendapat serta kritikan orang lain sebagai bentuk membangun dan media evaluasi diri. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu catat kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Contohnya seperti diary. Orang ini yang sering menulis diary karena dengan menulis pengalaman sehari-hari kita dapat membaca dan merenungkan di kemudian hari. Dalam diary, selain pengalaman, turut tertuang emosi, perasaan, pikiran kita atas apa yang dialami. Makanya tidak mengherankan para psikologi dan psikiater menggunakan diary ini sebagai salah satu sarana untuk evaluasi atau penilaian kepribadian seorang. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang untuk memahami sifat dasar kita, perlu diketahui pengelompokan kepribadian atau watak yang mula-mula ditetapkan oleh Hippocrates, antara lain yaitu tipe kepribadian sanguinis. Tipe ini paling baik dalam hal urusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatiannya. Oke, lanjut ke tipe kepribadian melankolis. Tipe ini paling baik dalam hal mengurus perincian dan pemikiran secara mendalam, memelihara catatan, bagan, dan grafik, menganalisis masyarakat yang terlalu sulit bagi orang lain. Lanjut ke tipe kepribadian koleris. Tipe ini paling baik dalam hal pekerjaan yang memerlukan keputusan cepat, persoalan yang memerlukan tindakan dan mencapainya seketika, bidang-bidang yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Tipe kepribadian pragmatis. Tipe ini paling baik dalam posisi penengahan dan persatuan badai yang perlu diredahkan, rutinitas yang terus membosankan bagi orang lain. Oke, ada 6 tipe kepribadian yang terkait dengan pekerjaan, antara lain tipe realistik. Orang yang menyukai aktivitas di luar ruangan. Mereka sering menganggap tidak begitu penting bersosialisasi dengan lebih suka bekerja sendiri. Nah, di sini ada tipe investigatif. Orang yang selalu tertarik pada gagasan dan ide-ide. Dan lanjut ada tipe artistik. Orang yang senang dengan ide-ide dan materi untuk diekspresikan dengan cara yang unik. Lanjut ada tipe sosial. Orang yang berorientasi untuk dan dengan orang lain. Nah, di sini ada tipe wira swasta. Orang lebih berorientasi pada orang daripada gagasan. Dan terakhir ada tipe konvensional. Orang ini biasanya berfungsi paling baik dalam lingkungan pekerjaan yang teksturnya dengan baik serta memerlukan ketelitian. Mengenal kepribadian Anda, jadilah yang positif
Apa yang membuat diri Anda begitu istimewa? Setiap orang menginginkan kepribadian yang lebih baik. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas watak kita sendiri. Setelah kita tahu siapa diri kita, maka kita bisa memulai memahami jiwa kita, meningkatkan kepribadian kita, dan belajar menyesuaikan diri kita terhadap orang lain. Begitu Anda memahami bagaimana cara mengeluarkan apa yang terbaik dari diri Anda, maka Anda akan mendapatkan bahwa orang lain juga kelihatan lebih baik. Nah, di sini ada langkah-langkah membangun kepribadian positif, yaitu terimalah tanggung jawab. Tanggung jawab hanya menghampiri orang-orang yang mampu mikulnya. Begitu orang bijak selalu berkata. Nah, di sini ada juga poin penuh pertimbangan. Orang-orang yang akan menunjukkan adanya pertimbangan, penghormatan, dan kesopanan terhadap orang lain. Nah, lanjut ada berpikir sama-sama menang. Pilihlah kata-kata secara hati-hati. Jangan selalu berpikir kritik dan komplain. Ini sangat berpengaruh buruk. Tersenyum dan bersikap baik kepada setiap orang. Terjemahkan secara positif perilaku orang lain terhadap kita. Jadilah pendengar yang baik. Dan poin terakhir yaitu bersemangat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.